Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Hidayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hidayatul Mustafidah, guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Taliwang. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Bu Lina. Gimana kabarnya Bu Yaya? Alhamdulillah baik. Baik ya, saya lihat tetap masih semangat meskipun sudah siang begini ya. Tetap semangat kalau di sekolah. Alhamdulillah. Baik Ibu Yaya, seperti kesepakatan kita sebelumnya, nantinya saya akan melakukan supervisi akademik, melakukan observasi kelas di mata pelajaran yang Ibu ampu nantinya. Nah, sebelumnya hari ini kita ketemu di sini sebagai proses pra observasi, bincang-bincang sedikit tujuannya agar nantinya kegiatan pembelajaran dalam kelas nantinya Ibu Yaya lebih siap lagi sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik. Baik Ibu Yaya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, mohon izin Ibu Yaya. Oke, pertanyaan pertama mengenai tujuan pembelajaran nantinya di dalam kelas, bagaimana Ibu Yaya? Jadi untuk pembelajaran berikutnya ini Bu, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan cara substitusi. Limit fungsi aljabar dengan cara substitusi. Cara substitusi ya. Kemudian berikutnya area kompetensi apa yang ingin Ibu Yaya kembangkan, yang Ibu fokuskan untuk saya observasi nantinya dalam kelas? Jadi nanti saya akan fokus di bagian kegiatan inti karena saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi nanti peserta didik itu akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, ini kelompoknya itu berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Nanti ada kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Jadi nanti untuk lembar kerjanya pun akan dibedakan sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Oke, baik. Berarti yang ingin Ibu fokuskan untuk saya observasi nantinya adalah di kegiatan inti, di proses ini ya, di berdiferensiasi proses. Berikutnya Ibu Yaya, kira-kira strategi yang Ibu persiapkan untuk di dalam kelas nantinya? Jadi nanti saya akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, STAD, dan dari di situ kalau untuk tipe STAT ini kan dia kalau secara konsepnya kan kelompoknya itu dibagi heterogen. Tapi karena saya ingin pelaksanaan pembelajarannya berdiferensiasi proses, maka kelompoknya nanti akan saya ubah jadi homogen. Tapi tetap untuk alurnya menggunakan sesuai dengan alur model pembelajaran kooperatif tipe STAT tadi. Ibu Yaya nanti di kelas akan menggunakan model pembelajaran kooperatif di tipe STAT ya. Lalu untuk metodenya Ibu Yaya? Metodenya dengan diskusi kelompok. Metodenya dengan diskusi ya. Baik. Kemudian untuk media pembelajarannya akan yang Ibu Yaya siapkan untuk di dalam kelas nantinya? Medianya nanti saya akan menggunakan LKPD sebagai lembar kerjanya. Kemudian nanti kan untuk sesi terakhir setelah pengerjaan lembar kerja itu akan ada sesi presentasi. Nah, di situ saya sudah menyiapkan kertas manila, kemudian ada kertas warna-warni. Nah, di situ akan digunakan oleh siswa untuk menyiapkan materi presentasinya. Jadi nanti siswa tidak perlu menuliskan di papan. Di situ mereka bisa berkreasi berdasarkan keinginan kelompoknya sendiri bagaimana menyiapkan materi presentasi dengan menggunakan media yang disediakan oleh guru. Oke, berarti media pembelajaran yang Ibu siapkan nanti adalah LKPD untuk lembar kerjanya, kemudian ada kertas manila dan kertas warna-warni untuk presentasinya ya. Kemudian pertanyaan terakhir, ini kan sudah bagus sekali persiapannya kayaknya ya. Kira-kira tanggal berapa jadwal masuknya Ibu Yaya yang harus saya observasi nanti? Jadi untuk di kelas ini pertemuan berikutnya itu hari Kamis tanggal 29 Februari. Kamis 29 Februari ya, berarti tinggal beberapa hari lagi ya. Oke, baik Ibu. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini untuk kegiatan praobservasi ya. Berikutnya nanti kita akan ketemu lagi di proses observasinya.
Kemudian selanjutnya saya mohon izin nanti saya minta waktunya Ibu Yayat lagi untuk melakukan percakapan seperti ini dalam proses pasca observasi. Ya, baik. Terima kasih banyak waktunya Ibu Yayat ya, sudah Sama-sama, saya Bina. ganggu. Baik, demikianlah proses pra-observasi percakapan saya bersama Ibu Hidayatul Mustafidah, guru mata pelajaran matematika SMK Negeri 1 Taliwang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, Waalaikumsalam Ibu Yayat. gimana kabarnya Bu Lina? Baik, baik sekali alhamdulillah. Gimana dengan Ibu Yayat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lina. Semangat siang ya. Iya, siap sama. Semangat ya. Jadi Bu Lina, kedatangan saya kali ini terkait kegiatan observasi sebelumnya. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bu Lina untuk melakukan refleksi dari kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Baik Bu Yayat. Dengan perasaan Ibu Yayat sendiri gimana selama proses observasi? Jadi kalau perasaan saya cukup puas dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Jadi proses pembelajaran sudah berjalan hampir 100% sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Tapi ternyata saat pelaksanaannya tetap masih ada beberapa hambatan. Jadi perasaannya sudah cukup puas ya? Sudah cukup puas. Karena dirasa tujuannya sudah hampir 100% tercapai ya. Tujuan pembelajaran bisa dikatakan sudah tercapai. Sudah tercapai tujuan pembelajaran. Cuman selama proses ini ada yang dirasa masih belum sesuai dengan rencana gitu ya. Iya. Baik. Baik Ibu Yayat, berarti perasaannya sudah cukup puas ya. Cukup puas. Cukup puas, tujuan belajarnya sudah tercapai. Cuman ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana awal gitu Ibu Yayat ya. Iya, betul sekali Bu Lina. Oke, baik. Apa sih yang sudah Ibu Yayat lakukan selama proses pembelajaran di kelas kemarin? Jadi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses. Saya menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, yaitu yang student and division. Tapi saya sedikit memodifikasi di situ. Jadi kalau untuk yang kooperatif tipe STAT ini kan untuk kelompoknya kelompok heterogen disebutkan di situ. Tapi kemarin saya menggunakan kelompok homogen karena proses pembelajarannya berdiferensiasi proses. Jadi peserta didik itu saya bagi ke beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Ada kelompok yang rendah, sedang, dan kelompok tinggi. Kemudian mereka saya berikan lembar kerja atau PD sesuai dengan tingkat pemahaman kelompoknya. Jadi LKPD untuk masing-masing tingkat itu berbeda. Untuk yang kelompok yang tinggi saya berikan LKPD yang bisa dibilang menantang untuk mereka. Jadi mereka harus menyelesaikan secara mandiri tugas yang diberikan di situ. Kemudian untuk kelompok sedang kita berikan beberapa petunjuk. Sedangkan di kelompok rendah di situ kita memberikan banyak bantuan. Dan saat proses bimbingan juga saya lebih banyak membimbing di kelompok rendah. Tapi ternyata awalnya saya pikir untuk kelompok tinggi itu tidak membutuhkan bimbingan, tapi ternyata mereka masih belum beberapa kali
kali bimbingan. Ya, baik. Tadi luar biasa yang sudah Ibu ya lakukan dalam kelas ya. Sudah sesuai dengan RPP rumah belajar yang sudah Ibu buat dan Ibu rencanakan di awal ya, berarti ya. Baik. Berikutnya Ibu ya, dengan apa yang sudah Ibu ya lakukan tadi, sejauh mana sih tingkat keberhasilan, kemudian area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai sebenarnya yang pernah disampaikan ke saya di observasi, kemudian apakah sudah tercapai atau belum, dan mana yang menurut Ibu Yaya belum baik dan mana yang sudah baik selama proses belajar. Jadi kalau menurut saya Bu, pencapaian belajar itu bisa dibilang sekitar 90% gitu ya, karena kurangnya sedikit saja sebenarnya. Di situ yang bagi saya sudah baik itu bagaimana siswa bekerja sama dengan sesama anggota kelompoknya. Jadi mereka benar-benar berdiskusi, bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan. Jadi tidak ada yang namanya satu orang bekerja, satu orang tidak bekerja. Jadi semuanya berdiskusi satu sama lain menyelesaikan tugas yang diberikan. Terus yang kedua untuk hambatannya di sini di alokasi waktunya. Nah, jadi untuk alokasi waktunya pengerjaan FKPD saya targetkan 30 menit awalnya di rencana pembelajaran, tapi ternyata saat pelaksanaannya lebih dari 30 menit. Ya, di situ masalahnya. Berarti tadi Ibu yang sampaikan 90% sudah dirasa baik ya. Kemudian 10% ada yang tidak sesuai dengan rencana, yaitu alokasi waktu yang ini menjadi hambatan. Nah, kira-kira menurut Ibu Yaya, kenapa kok alokasi waktunya ini menjadi tidak sesuai dengan perencanaan awal? Jadi masalah kemarin itu Bu, saat peserta didik menyelesaikan LKPD, ternyata mereka masih kesulitan di bagian operasi bilangan bulat dan operasi aljabarnya. Jadi kesalahan saya adalah saat persepsi saya tidak terlalu menggali pengetahuan prasyarat mereka terkait operasi bilangan bulat dan operasi aljabar. Saya hanya fokus bagaimana pemahaman mereka tentang konsep limit, karena kita masih membahas limit. Sehingga pada saat proses pengerjaan LKPD, siswa sudah paham alur pengerjaannya, sudah tahu bagaimana caranya, tapi saat proses hasil hitungannya itu yang keliru, proses perhitungannya. Berarti karena ini ya di persepsi itu jadinya alokasi waktunya yang di kegiatan ini jadi terganggu. Harusnya Ibu Yaya menyampaikan materi prasyarat di persepsi Ibu Yaya ya. Harusnya digali lebih dalam lagi, harusnya digali lebih dalam. Ternyata kurang saya lakukan. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bu Lina ya, kira-kira dari penilaiannya Bu Lina berdasarkan hasil pengamatan selama observasi Bu, bagaimana menurut Bu Lina pembelajaran yang sudah saya lakukan? Oke, baik Ibu Yaya. Ini saya akan sampaikan beberapa pengamatan saya selama proses pembelajaran dalam kelas. Tidak jauh berbeda, ya mungkin bisa dibilang sama persis dengan refleksi yang tadi sudah Ibu Yaya sampaikan. Yang pertama adalah dari aspek dan strategi pengembangan. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, masalah pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya sudah saya lihat ada gitu, dan sudah terlaksana dengan baik. Kemudian memberikan scaffolding sesuai dengan tingkat kemampuannya, pendekatan sesuai dengan tingkat kemampuannya, pendampingannya ya, itu juga sudah terlaksana dengan baik. Secara garis besar kegiatan pembelajaran sudah berjalan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah Ibu Yaya sampaikan kemarin. Ibu Yaya juga sudah mengelola kelas dengan baik, memimpin pembelajaran dengan menarik dan menjadikan suasana kelas lebih hidup. Jadi tidak ada yang ngantuk, anak-anak ini diskusinya asik lah berjalan. Ya. Baik seperti apa yang Ibu Yaya sampaikan tadi, semuanya mengambil peran. Tidak ada yang diam, ngantuk atau tidak fokus dengan diskusi. Itu yang saya lihat. Nah, dan catatan penting beberapa hal
selama pengamatan saya itu ya ada seperti yang Ibu ya sampaikan tadi. Selama proses pembelajaran pada bagian persepsi tadi itu yang Ibu Yayat sampaikan itu yang perlu ditambahkan materi-materi yang menjadi prasyarat ya, digali lebih dalam lagi. Kemudian masalah pengelolaan waktu juga bisa diperhatikan. Itu saja sih Bu Yayat. Masya Allah luar biasa kalau menurut saya ini sudah baik ya, tidak berbeda dengan apa yang sudah Ibu Yayat sampaikan. Tujuan belajarnya juga sudah tercapai ya, 90% sudah tercapai, hanya 10% ini masalah alokasi waktu karena jadi prasyaratnya ya prasyarat itu ya. Terima kasih Bu Lina. Oke Bu Yayat, nah tadi kan sudah kita banyak ngobrol nih masalah kegiatan di kelas, mana yang sudah tercapai, mana yang sudah baik dan mana yang belum. Nah kira-kira rencana tindak lanjutnya nanti Bu Yayat untuk mengatasi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan selama proses pembelajaran ini apa? Jadi rencananya saya akan memperkuat lagi pengetahuan prasyarat siswa saat apa persepsi. Jadi di situ saya akan lebih menggali lagi semua pengetahuan prasyarat yang dibutuhkan. Jadi tidak dipilih-pilih ya. Semua saya walaupun dia itu materi yang sangat dasar sekali akan kembali saya gali ulang lagi supaya saya yakin bahwa memang siswa ini sudah paham semua. Dan siswa juga pengetahuan juga semakin mantap lagi. Kemudian saya juga rencananya ingin memberikan tugas mandiri untuk siswa sebagai sarana latihan. Jadi tidak cukup di sekolah saja, di rumah juga mereka harus lebih banyak berlatih lagi. Karena materi prasyarat ini kan materi yang sudah diajarkan di tahap sebelumnya. Jadi seharusnya memang sudah dikuasai. Jika belum dikuasai, mau tidak mau mereka harus mengejar ketertinggalan mereka. Baik, berarti rencananya nanti akan lebih menekankan pada materi prasyarat, kemudian juga memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa begitu ya. Iya. Nah, kira-kira akan direalisasikannya kapan? Di pertemuan selanjutnya Bu Lina. Langsung ya? Langsung, karena masih mempelajari materi yang sama tapi dengan metode yang berbeda lagi. Jadi materi prasyarat yang dibutuhkan juga bisa dibilang sama saja. Baik Ibu Yayat, berikutnya ada nggak kira-kira rencana pengembangan diri Ibu Yayat berikutnya? Ada, jadi saya ingin sekali ikut pelatihan mandiri ya, jadi untuk meningkatkan potensi saya sebagai ingin mengembangkan diri melalui pelatihan ya? ya, betul sekali. Mungkin ada bisa disampaikan lebih spesifiknya mau ikut pelatihan mengenai apa gitu? Jadi kalau saya sendiri secara pribadi menurut saya kebutuhan saya adalah pelatihan tentang pengelolaan kelas. Jadi bagaimana mengelola siswa, bagaimana mengorganisir siswa supaya pembelajaran itu bisa berlangsung sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi seperti contoh kasus kemarin itu, di situ kan saya kalau bermasalah di bagian alokasi waktu ya. Jadi saya terbawa dengan kondisi siswa yang seperti itu sehingga alokasi waktunya tidak berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi saya ingin lebih bisa melakukan pengelolaan kelas yang baik supaya peserta didik juga bisa belajar dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Berarti rencana pengembangan dirinya ikut pelatihan, spesifiknya lagi mengenai pengelolaan kelas. Dan menurut Ibu Yayat, apakah cukup dengan mengikuti pelatihan saja untuk mengembangkan diri? Saya nggak cukup ya Bu Lina ya. Jadi selain pelatihan mandiri, saya juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, misalnya dengan Bu Lina, karena sudah pasti setiap guru itu kan punya pengalaman, punya metode yang berbeda untuk bagaimana mengelola kelas. Jadi siapa tahu dari yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan sejawat yang lain itu bisa saya terapkan juga jadi ilmu untuk saya. Baik Ibu ya, berarti selain rencana pengembangan diri untuk pelatihan juga Bu Yayat akan melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman sejawat ya. Terus sekali Bu Lina. Baik, terima kasih banyak Bu Yayat. Ini kayaknya kita sudah panjang lebar dan ini kita sudah percakapan kita sudah mulai mengerucut ya. Oke, alhamdulillah ini mungkin kita cukupkan percakapan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin Ibu Yayat memberikan kesimpulan dengan apa yang sudah kita lakukan
cukup puas ya Bu Lina dengan kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi peserta didik juga sudah mencapai tujuan pembelajaran seperti yang saya harapkan. Proses pembelajaran juga sudah berlangsung sesuai yang direncanakan, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi proses. Tapi memang ada sedikit masalah di bagian alokasi waktunya yang molor dari perencanaan awal, karena memang saya kurang menggali di bagian materi prasyaratnya. Jadi untuk selanjutnya saya ingin memperkuat di bagian persepsi, menggali lebih dalam lagi tentang materi prasyarat yang harus mereka kuasai supaya nanti saat mereka mengerjakan lembar kerja itu bisa lancar, jadi tidak terhambat. Dan alokasi waktunya juga bisa sesuai seperti yang sudah direncanakan. Saya juga rencananya ingin mengikuti pelatihan mandiri terkait bagaimana mengelola kelas yang baik, dan pastinya saya juga ingin berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, dengan guru-guru yang lain, supaya mungkin dari pengalaman mereka saya bisa dapat ilmu baru, bisa saya terapkan di kelas saya, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan juga bisa semakin baik lagi. Oke, baik, terima kasih banyak ini Bu Yayan sudah lengkap sekali kesimpulan yang disampaikan tadi, proses kita bercakap dengan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas. Terima kasih banyak Bu Yayan sudah mau kesini, gitu. Kemudian minta untuk bisa berbincang-bincang, berdiskusi untuk refleksi kegiatan observasi kemarin. Karena memang saya juga butuh ya untuk perbaikan saya ke depan. Saya juga berterima kasih, ini jadinya saya juga bisa belajar dari apa yang sudah dia lakukan di sini. Oke, sampai ketemu lagi berikutnya di pertemuan yang akan datang Bu Yayan ya. Bu Lina, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yayan. Waalaikumsalam Bu Lina.